Terbitnya 263 sertifikat hak guna bangunan di pagar laut Tangerang dinilai tidak sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 3 tahun 2010. Persoalan pembongkaran pagar laut pun sempat terkendala. Menteri KKP mengakui kurangnya pengawasan yang berbuntut pada pembangunan pagar laut sepanjang 30 km di Tangerang ini. Presiden Prabowo Subianto memanggil Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, ke Istana Negara Jakarta. Selain menginstruksikan pembongkaran pagar laut di Kabupaten Tangerang, Banten, Presiden juga meminta penyelidikan kepemilikan pagar laut segera dituntaskan. Pembuatan pagar laut juga dipastikan tidak memiliki izin resmi alias ilegal. Usai bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono memastikan akan membongkar pagar laut sepanjang 30,16 km di perairan Kabupaten Tangerang, Banten. Menteri KKP menyatakan sertifikat hak guna bangunan di kawasan sekitar pagar laut dipastikan ilegal. Pembuatan pagar laut tidak memiliki izin resmi lantaran tidak mengantongi dokumen kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut yang diterbitkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Nah, khusus untuk di Tangerang, Banten, saya laporkan bahwa memang kita temukan tidak ada izin. Jadi pada dasarnya sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja bahwa pembangunan di ruang laut itu harus mendapatkan izin KKPRL, jadi kesesuaian ruang laut. Ya, jadi karena tidak ada, langkah pertama yang harus dilakukan adalah kan sesuai dengan aturan undang-undang. Jadi kita tidak bisa sembarangan. Pertama, kita lakukan yang namanya penyegelan. Setelah kita lakukan penyegelan, kita identifikasi siapa yang punya. Kan pada saat kita lakukan penyegelan kan nggak tahu nih siapa yang punya. Ya, secara yuridis kan harus ada yang mengakui siapa yang punya dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Tadi saya mendapatkan press conference juga dari Menteri ATR BPN bahwa sudah ada sertifikat yang ada di dalam laut. Saya perlu sampaikan kalau di dasar laut itu tidak boleh ada sertifikat. Jadi itu sudah jelas ilegal juga. Pembangunan pagar laut tersebut diduga bertujuan untuk reklamasi yang berpotensi membuat daratan baru yang luasnya bisa mencapai 30.000 hektar. Ini kan dilakukan proses pemagaran itu tujuannya adalah agar tanahnya itu nanti naik. Semakin lama semakin naik, semakin naik. Jadi kalau ada ombak datang, begitu ombak surut, dia ketahan. Sedimentasinya ketahan, boleh dibilang seperti reklamasi yang alami begitu ya. Jadi nanti kalau terjadi seperti itu akan terjadi daratan dan jumlahnya tuh sangat besar. Tadi saya laporkan kepada Bapak Presiden dari 30 hektar itu kira-kira sekitar 30 ribuan hektar kejadiannya. Nah, kan itu sangat besar. Nah, di bawahnya ternyata menurut identifikasinya dari Pak Menteri ATR BPN itu sudah ada sertifikatnya. Yang atas nama siapa saya tidak hafal ya, teman-teman bisa cek sendiri. Dan itu nanti tiba-tiba nongol tuh sertifikatnya tuh. Kalau sudah dia berubah menjadi daratan, itu nanti dia akan nongol sertifikatnya. Tapi bagi kami sekarang ini itu tidak berlaku. Kenapa? Karena pasti yang namanya kegiatan di ruang laut ya tidak boleh, harus ada izin. Di pesisir sampai ke laut tidak boleh, harus ada izin. Itu yang terjadi.
Menteri KKP mengakui adanya kurang pengawasan yang berbuntut pada pembangunan pagar laut sepanjang 30 km di Tangerang. Menteri Wahyu mengaku telah menegur para jajarannya di tubuh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Sebelumnya, Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid mengakui kawasan pagar laut telah mengantongi 263 sertifikat hak guna bangunan dan 17 sertifikat hak milik sebanyak 17 bidang. Pakar Hukum Agraria Sunarno Edi Wibowo mendorong Presiden Prabowo Subianto untuk mengeluarkan keputusan Presiden atau Kepres untuk mencabut 263 sertifikat hak guna bangunan yang melanggar ketentuan undang-undang serta prinsip keadilan sosial. Ini kan sudah keluar 263 sertifikat hak guna bangunan. Nah, dari sinilah seharusnya ini harus tanggung jawab, dikarenakan dari bawah, mulai dari kelurahan atau desa, langsung camat, langsung pemerintah daerah atau gubernur, langsung ke KKP, kemudian ke presiden. Ini semua dikarenakan melihat luasnya itu sampai 36 kilo itu gak main-main. Jadi melibatkan presiden, menteri dan presiden. Kalau nggak gitu nggak bisa kapling-kapling gitu luas. Oh, peruntukannya apa? Itu ada peruntukannya sebetulnya. Nah, peruntukannya untuk bangunan harus kena HGB bangunan. Jadi seharusnya presiden ketika masyarakat tidak dilibatkan berarti bisa untuk dicabut melalui Kepres. Jadi HGB yang sudah sampai 663 itu dicabut semua. Kasus ini menjadi refleksi penting bagi pengelolaan kawasan pesisir di Indonesia. Tim TV One mengabarkan.